Sobat Halo Foto, ketemu lagi dengan saya Yuni Maharani di Halo Foto Story. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Cahyo, salah satu co-founder dari Dalcott Loopgrapher, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama co-founder yang lainnya dari Dalcott Loopgrapher, namanya Mas Desman Mandrova. Beliau ini juga bisa dikenal sebagai pelari kece loh. Siapa hayo dari kalian yang udah pernah dengar namanya? Pasti udah familiar kan? Yuk kita langsung ngobrol aja. Halo Sobat Halo Foto. Nah, di sebelah aku udah ada Mas Desman Mandrova. Yuk kita langsung kenalan sama Mas Desman. Halo Mas Desman, Halo, apa kabarnya hari kabar ini? baik. Wah, Mas, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Cahyo ya tentang Dalcott Loopgrapher. Ya, Nah, di sini tuh Mas Desman merupakan salah satu co-founder juga ya? salah satu Oke. co-founder Dalcott Loopgrapher itu kita bikin di 2020. 2020 Ya. karena pandemi itu ya. Ya. Oke. Nah, Mas, kalau waktu itu Mas Cahyo itu kan sebelumnya wartawan di Femina. Ya. Kalau Mas Desman sendiri backgroundnya apa tuh? Oh, saya jurnalis juga. Saya Oke. jurnalis di 2013 itu saya masuk di Femina sebagai jurnalis tulis, bukan fotografer. Oke. Di Femina itu saya 8 tahun. 8 tahun. 2021. Oh, oke. Keluarnya karena pandemi juga, Mas? Mencoba hal baru yang sebenarnya lumayan tidak sejalan dengan profesi saya sebelumnya. Karena kan saya dulu jurnalis tulis yang kemudian sekarang jadi fotografer. Oke. Awal belajar fotografi itu gimana sih, Mas? Sebenarnya fotografi itu salah satu yang sudah saya kenal lama ya. Karena saya kuliah di ilmu komunikasi, jurusan ilmu jurnalistik, yang memang di bangku kuliah itu kita memang udah berkenalan dengan dunia fotografi. Oke. Tapi saya mengambil peminatan waktu itu lebih condong ke jurnalis tulis, bukan fotografi. Karena kenapa waktu itu tidak terlalu menarik fotografi buat saya, karena satu, nggak ada alatnya. Jadi saya berpikir waktu itu percuma saya belajar kalau nggak ada alatnya. Ketika itu di tahun 2008 atau 2009. Oke. Gitu. Jadi kemudian ketika saya di jurnalis itu sebenarnya motret itu juga hanya sebagai pelengkap saja, pelengkap dalam artian ketika saya meliput ya foto seadanya yang memang untuk kebutuhan melengkapi laporan liputan gitu loh. Jadi tapi kemudian saya mulai mendalami fotografi itu di 2018 sebenarnya, ketika saya mulai melihat peluang di situ. Lihat peluang bahwasanya fotografi ini salah satu bidang yang bisa mendatangkan cuan. Kan ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya duit. Benar. Nah, berarti sebenarnya kalau basic fotografinya sudah pernah dipelajari? Sudah pernah dipelajari, tapi tidak terlalu mendalam karena ya itu tadi, karena waktu itu kan fotografi itu saya menganggapnya sepele gitu loh. Pelengkap aja ya, Mas. Memang itu salah satu mata kuliah wajib di kampus, tapi saya belajarnya nggak yang prakteknya juga seadanya gitu loh. Dan pemahaman bagaimana komposisi, segitiga exposure segala macam itu belum ini, karena kita diajarin seperti apa ketika kita menjalankan tugas sebagai fotografer jurnalistik. Lebih condong ke situ sebenarnya. Jadi masalah teknik,
memang kita mempelajari masalah komposisi juga, tapi waktu itu kayak ya namanya kita nggak minat itu ya kita pasti bakalan ini kan. Ya yang penting saya ngikut mata kuliahnya, dapat nilai udah gitu loh. Oke. Kalau Gitu. gitu pertama kali terjun di 2018. 2017 itu sebenarnya sudah mulai ini sih, dari kantor itu sudah dikasih pinjam kamera-kamera yang sudah nggak menjadi kamera utama di teman-teman di divisi fotografi. Kemudian saya dikasih pinjam itu buat liputan, ya lebih kepada sambil belajar juga sebenarnya. Oke. Yang ngajarin siapa Mas pertama kali? Ada tuh guru saya itu Mas Sonda Tranggono. Jadi dia nggak mengajarin fotografi itu seperti ini. Tapi dia lebih ke apa namanya? Mungkin karena dia tahu saya punya basic sedikit ya. Jadi dia selalu mendorong saya itu, udah kamu coba aja dulu, nanti juga tahu kok yang apa angle, komposisi segala macam, nanti kamu akan tahu. Yang penting kamu coba dulu gitu. Oke. Gitu. Oke. Mas ini kan namanya diangkat itu kan dari Pelari Kece ya Instagram ya. Ya. Coba boleh diceritain nggak sih Mas awal mulanya kenapa sih bikin Pelari Kece? Apa background dari nama ini juga gitu? Pelari Kece itu saya bikin 2018 ya, di bulan Januari. Jadi selama saya di Femina itu, masuk di Femina 2013, dunia lari juga lagi hype kala itu, di tahun-tahun segitu. Walaupun sebenarnya dari 2019 sudah mulai hype dengan lahirnya komunitas-komunitas lari di Indonesia. Terus di 2013 itu mulai adanya Jakarta Marathon. Nah, di situ kemudian saya sering disuruh liputan acara lari di kantor. Oke. Ya. Kemudian itu berjalan sampai 2000, pokoknya selama saya di Femina itu hampir semua acara lari kalau ada undangan liputan saya yang ditugasin. Karena itu biasanya lomba lari itu di hari Minggu. Hari Minggu kalau teman-teman itu kan pasti males keluar rumah kan. Iya, betul. Jadi lebih lebih memilih bercengkrama dengan keluarganya. Kebetulan saya lajang, jadi saya yang rata-rata disuruh liputan. Nah, di 2017 saya diajak oleh salah satu teman untuk jadi volunteer di ajang lari, bukan ajang sih, lebih ke caritiran. Caritiran itu jaraknya sekitar 136 kilo dari Purwokerto sampai ke Dieng. Itu dari hari Jumat sore sampai pagi hari Minggunya besoknya. Jadi disitulah kemudian saya mulai berpikir nih, ini kan foto-foto saya kalau liputan lumayan banyak tuh. Jadi di kantor tapi nggak bisa tayang semua kan foto-fotonya. Makanya akhirnya saya bikinlah Pelari Kece, akun Instagram. Dengan harapan waktu itu foto-foto saya bisa tampilin di situ. Terus saya juga ada harapan teman-teman pelari itu jadi senang punya foto-fotonya. Nah, waktu itu saya bikin Facebook page yang kemudian foto-foto kalau saya fotoin orang, saya taruh di situ. Kemudian mereka bisa download dan posting di media sosialnya masing-masing. Free waktu itu. Tapi kan saya pakai watermark Pelari Kece. Jadi exposure ya Mas iya, ya? itu bagian dari marketing juga. Gitu loh. Nah, itulah makanya 2018 itu saya bikin. Nah, sempat kepikiran tuh Pelari Kece itu kayaknya kalau di Instagram jadi akun repost aja kali ya. Sempat kepikiran begitu. Tapi kemudian beberapa bulan berjalan, 6 bulan, saya berpikir kayaknya nggak cocok deh akun repost ini. Mending saya fotoin terus saya isi sendiri kontennya gitu loh. Nah, kemudian itu beralih, berjalannya waktu, ada teman juga yang support untuk desain grafisnya, untuk desain konten segala macam. Ya jadinya Pelari Kece itu
lebih condong ke media informasi. Oke. Jadi foto-foto itu juga masuk, tapi memang saya pengen mengedukasi orang terkait lari, terkait gaya hidup lari itu dari pelari kece. Gitu. Oh, oke. Berarti Jadi Mas juga tips karena kan saya punya background jurnalistik, jadi untuk penulisan konten itu saya udah ada pengalaman di situ. Jadi teman saya yang desain kontennya. Jadi saya cari bahannya, yang desain. Gitu. Berarti itu Mas, tips-tipsnya itu berarti Mas juga mau wawancara orang. Iya, dulunya wawancara orang Oke. tentang biasanya saya dulu ada pelari kece of the week. Jadi foto-foto, saya tampilin foto-fotonya, saya bikin story-nya. Tapi sekarang lagi saya tahan dulu karena akun itu pernah dihack. Jadi saya takut akan terulang seperti itu. Jadi saya tahan, sekarang lebih ke fokus saya bikin tips-tips kayak misalnya etika ketika kita mengikuti lomba lari, etika ketika kita mau berlari di lintasan kayak di trek lari di stadion, di gedung olahraga, lebih ke situnya. Terus tips tentang sepatu, usia sepatu berapa, kenapa kita harus punya beberapa sepatu gitu loh, kenapa kita harus tukar-tukar sepatu ketika kita berlari gitu. Nah, lebih ke situ. Nah, di sini pure tentang tips yang berkaitan dengan lifestyle-nya. Nggak membahas teknik cara berlari. Gitu. Nggak membahas tentang itu. Tapi memang ketika saya ada dapat orderan motret di sebuah event lari juga, kadang-kadang saya masukin tuh fotonya. Situ saya posting, saya bikin story-nya seperti apa sih lomba lari itu, seperti apa menggambarkan event lari yang saya liput gitu loh, yang saya fotoin gitu. Sampai sekarang sih tetap berjalan. Ya berharapnya lewat pelari kece itu teman-teman mendapat edukasi gitu loh, karena kan ada hal-hal yang mungkin mereka belum terutama sekarang kan banyak pelari-pelari baru ya. Jadi memang pelari kece itu juga untuk membuat mereka bisa teredukasi sih. Mas, selama pandemi klub-klub komunitas-komunitas yang naik itu kan sebenarnya nggak cuman lari ya. Lari salah satu yang besar lah. Ada juga sepeda, ada motor bahkan. Nah, kenapa sih Mas tetap stay pengennya pelari aja gitu? Kenapa nggak beralih ke yang lain? Sebenarnya kalau saya itu mau disuruh foto apa aja juga mau. Mau foto motor, klub sepeda, lari, triathlon malah sekarang bisa gitu loh. Tapi memang lebih condong ke lari sekarang karena memang peluangnya lagi bagus di dunia lari. Terlihat dengan event lari di Indonesia itu bisa sampai ratusan dalam 1 tahun seluruh Indonesia. Baik itu event kecil, event besar, baik itu fun run maupun kompetisi. Gitu. Jadi memang sekarang itu malah hampir tiap minggu ada lomba lari. Bahkan untuk tahun ini aja ada tuh di Jakarta, ada lomba lari di GBK, ada lomba lari di Monas. Gitu loh. Jadi 2 tempat itu aja udah dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada 2 lomba lari gitu. Makanya saya pikir bahwasanya ya kebetulan saya memang udah lama mengenal dunia lari, jadi klien-klien potensial yang membayar foto saya ada di sana gitu loh. Dan bukan menutup kemungkinan ketika ada permintaan foto sepeda juga bisa gitu loh. Gitu.